Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak baik-baik aja ya. Sekali lagi, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Terutama di masa pandemi ini, jangan lupa kalau keluar rumah gunakan maskernya dan juga rajin-rajinlah bercuci tangan. Boleh juga anak-anak kalau misalkan lagi keluar rumah bawa hand sanitizer ya. Oke, ketemu lagi dengan Bapak yaitu Pak Richard. Pada pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik. Tentunya masih terkait dengan pecahan. Kalau kalian masih ingat video Bapak sebelumnya, di sana ada yang namanya pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran? Nah itu, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, untuk anak-anak yang mau subscribe channel Bapak, channel YouTube Bapak, boleh di-subscribe. Klik subscribe di bawah ya. Boleh juga di like, dan kalau kalian suka boleh di share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama lagi, kita ke materi utama kita. Ya, seperti yang sudah Bapak bilang tadi bahwa kita akan belajar atau kita akan mengenali pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, di sini kita fokuskan kepada operasi penjumlahan pecahan biasa dan campuran yang berpenyebut sama. Ya, langsung aja ya ke materi utama kita. Ya, pertama kita harus mengetahui apa itu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Anak-anak sudah ada yang tahu belum? Pecahan biasa itu apa sih? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Ya, anak-anak bisa baca dan juga ditulis agar tidak lupa tentunya ya. Ditulis di buku catatan kalian juga boleh. Nih, Bapak ada contoh dari pecahan biasa. Contohnya 1/4. 1 itu sebagai apa? Di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajarinya bahwa yang letaknya di atas 1 itu sebagai pembilang. Dan angka 4 yang letaknya di bawah itu sebagai penyebut. Tadi Bapak sudah jelaskan dan anak-anak bisa baca sendiri bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada penyebut. Kita lihat, angka 1 pembilangnya itu nilainya lebih kecil daripada penyebutnya. Penyebutnya ke berapa? Angka 4. Berarti lebih kecil ya. Oke. Lebih kecil dari penyebut. Sekali lagi ya, jika pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka pecahan itu dapat dikategorikan ke dalam pecahan biasa. Lanjut ya. Sekarang apa itu pecahan campuran? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, atau dengan bimbingan orang tuanya di rumah mungkin sudah ada yang mempelajarinya terlebih dahulu ya. Tapi di sini Bapak akan bahas lagi bahwa pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di sini juga Bapak ada contoh. Misalnya bilangan 1/4. Keterangan ya. 1 merupakan bilangan bulat. 1 yang di depan yang ditulis besar adalah bilangan bulat. Lalu 1/4 merupakan pecahan biasanya. Jadi tadi balik lagi ke definisi dari pecahan campuran, bahwa pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, sudah paham di sana ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi. Ya, sekarang anak-anak kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana sih caranya? Kita simak ya. Disimak terus videonya ya. Nih, pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Ya, coba dipahami dulu. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila
pembilang lebih besar dari penyebut. Oke, kita lanjut. Bapak juga ada contohnya, boleh kita simak. Contohnya adalah angka atau pecahan 11/4. 11/4 adalah bentuk pecahan biasa. Akan tetapi kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Betul. Nah, pembilang 11 dan penyebutnya adalah 4. Dengan demikian pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Maka dari itu dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Sudah paham? Sudah ya? Pintar ya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari juga, atau kita akan membahas bersama-sama ya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh tadi ya sudah 11/4 pembilang dibagi penyebut. Tadi ya, balik lagi ke teori awal bahwa pecahan itu, pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengubahnya? Lanjut. Kita harus membagi ya, angka 11 sebagai pembilang dibagi angka 4 sebagai penyebut. Kalian juga tentu sudah bisa ya, atau sudah mempelajari sebelumnya bagaimana cara membagi dengan pembagian kolom seperti ini. Yuk kita bagi. 11 dibagi 4. 4 dikali berapa biar mendekati angka 11? Ya betul, dikali 2. Kita tulis 2 di atas, 4 dikali 2, 8. Lalu kita kurangi. Hasilnya betul, 3. Lalu angka 2, hasil dari pembagian ditulis lebih besar di depan. Ya, ini sebagai bilangan bulatnya 2. Lalu ya, sisanya, nih, sisa pembagian menjadi pembilang 3/4. Penyebut tetap sama ya. Oke, sudah paham sampai sana? Jadi 11/4 sama dengan 2/3/4. 11/4 pecahan biasa bila diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 2/3/4. Oke, pintar. Lanjut ya. Nah, sekarang bila tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kita kebalikannya. Dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, contoh. Pecahan campuran dari 2/3/4. Nah, untuk mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita perlu menggunakan rumus berikut. Penyebutnya berapa? 4 dikali bilangan bulatnya 2, lalu ditambah dengan pembilang angka 3, betul. Jika digambarkan atau jika dijelaskan lebih rinci akan menjadi seperti ini. 2/3/4. Tadi penyebut dikali dengan bilangan bulat 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ini hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Pembilangnya berapa? 3 ya. Sekarang 8 ditambah 3 berapa? Ya betul, 11. Nih ya, 11. 11 kita tulis sebagai pembilang. Lalu penyebutnya tetap sama, yaitu 4. Jadi 11/4. Jadi 2/3/4 sama dengan 11/4. Tuh. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Sekarang Bapak ada contoh soal. Ya, kalau misalkan teori tanpa contoh soal, terkadang kita suka bingung ya. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Anak-anak bisa baca dan Bapak akan membacakan juga ya, supaya lebih jelas. Nih soalnya, perhatikan. Bu Puji dan muridnya sedang mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pada hari pertama, tanaman itu belum tumbuh. Pada hari kedua, tanaman itu mulai tumbuh setinggi 4/5 cm. Pada hari ketiga, pertumbuhan tanaman itu bertambah 2 cm. Pada hari keempat, bertambah lagi setinggi 41/5 cm. Berapa sentimeterkah pertumbuhan tanaman itu dalam 4 hari? Ayo, gimana? Boleh coba dulu dibayangkan sama anak-anak. Ditulis dulu soalnya. Sudah? Ayo kita ke pembahasan. Pada hari pertama tadi 0 kan, maka di sini kita langsung tulis pada hari kedua. Tanaman itu mulai tumbuh setinggi 4/5 cm. Lalu pada hari ketiga pertumbuhan tanaman itu bertambah 2 cm. Dan pada hari keempat bertambah lagi setinggi 41/5 cm. Oke ya. Nih sekarang hari kedua 4/5 cm. Ditambah hari ketiga 2 cm. Ditambah hari keempat 41/5 cm. Sama dengan berapa? Nah, yang pertama kita harus mengubah dulu yang ada pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Pak, kalau sudah bentuk pecahan biasa bagaimana? Tinggal kita pindahkan saja. Yuk, 4/5 sudah bentuk pecahan biasa, berarti tinggal pindahkan 4/5. Ditambah 2 itu bilangan bulat, berarti kita pindahkan dulu atau kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Bagaimana biar penyebutnya tetap sama yaitu 5? Kita ubah menjadi 10/5 ya. Lalu ditambah 41/5. Tadi diubah dulu, 5 dikali 4 20 ditambah 1 jadi 21, penyebutnya tetap sama 5, 21/5. Betul. Jika ditambahkan akan menjadi 35/5. Dan ini bisa disederhanakan lagi atau diubah menjadi pecahan campuran ya. Bagaimana caranya? Tadi pembilang dibagi dengan penyebut. 35 dibagi dengan 5. 35 dibagi 5. Ya, betul. 7. Berarti ini jadi bentuk bilangan bulat, tidak apa-apa. Ya, tadi pembilang dibagi penyebut. Oke, apabila ada sisa akan menjadi pecahan campuran, akan tetapi ini tidak ada sisa. Berarti jadi bentuk bilangan bulat, ya. Nah, jadi pertumbuhan tanaman itu dalam 4 hari adalah 7 cm, betul. Anak-anak boleh dicatat ini contoh soal dan pembahasannya agar nanti kalau ada soal anak-anak tidak bingung lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Bapak akan diktekan juga, anak-anak bisa juga lihat dari layar ya. Pada ulangan harian matematika, Aldira menyelesaikan soal nomor 1 selama 32/6 menit. Soal nomor 2 diselesaikan selama 1/3/6 menit. Dan soal nomor 3 diselesaikan selama 25/6 menit. Berapa lama Aldira menyelesaikan ketiga soal ulangan harian matematika tersebut? Yuk, ditulis soalnya ya. Lalu kalian kerjakan. Oke, ya sambil kalian menulis ya, kalian bisa pause dulu videonya. Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran berikut. Nah, ya, hitunglah hasil penjumlahan pecahan biasa
dan pecahan campuran berikut. Contoh, 5/4 ditambah 31/4 sama dengan tadi yang sudah bilangan atau yang sudah pecahan biasa tetap sama, dipindahkan saja. Yang pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, betul. 5/4 kita pindahkan ditambah 31/4 penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. 4 dikali 3 12 ditambah 1 jadi 13/4 sama dengan 5 ditambah 13 berapa? 18 18/4. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Belum. Sama dengan 18 tadi pembilang dibagi dengan penyebut, 18 dibagi 4 jadi 42/4. Ini contoh dari Bapak. Sekarang Bapak ada 5 soal ya. Ini 5 soal. Kalian tulis, kalian kerjakan, dan seperti biasa dikirimkan ke Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing untuk diperiksa dan dinilai tentunya ya. Oke, sampai sini pertemuan kita kali ini ya. Tadi kita membahas tentang apa? Ya betul, tentang kita mengenali apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran. Kita juga mengetahui setelah pembelajaran ini ya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi dari Bapak. Sekali lagi, kalau kalian mau subscribe channel Bapak, boleh subscribe di bawah ya. Ada tombol subscribe, kalian subscribe, di like. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh juga kalian komen di bawah, nanti Bapak akan jawab ya. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, boleh di-share ke teman-teman kalian untuk jadi bahan pembelajaran ya. Oke, akhir kata dari Bapak, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kesehatan di masa pandemi ini.